Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Cinta Tiwi dari kelas 11 6 tes 2 absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Korelasi dan Regresi antara usia dengan jumlah denyut nadi seseorang pada saat tidak melakukan aktivitas selama 1 menit. Bab 1 di pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah jantung merupakan salah satu organ yang dimiliki manusia dan memiliki fungsi untuk memompa darah. Jantung akan berkontraksi di mana satu siklus kontraksi biasanya disebut dengan satu detak jantung atau denyut nadi. Detak jantung pada seorang sangatlah penting. Kita bisa mengetahui bagaimana jantung itu berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian rumus masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan korelasi serta regresi antara usia seseorang dengan jumlah denyut nadi seseorang tanpa melakukan aktivitas selama 1 menit. Kedua, bagaimana pengaruh usia dengan denyut nadi seseorang tanpa melakukan aktivitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana hubungan korelasi dan regresi antara usia seseorang dengan banyaknya denyut nadi seseorang tanpa melakukan sebuah aktivitas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari usia dengan banyaknya denyut nadi seseorang tanpa melakukan sebuah aktivitas. Kemudian, manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan baru serta dapat memperkaya keilmuan guna mengidentifikasi mengenai hubungan antara usia dengan banyaknya denyut nadi yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian di bab 2 ada landasan teori. Apa sih itu denyut nadi? Denyut nadi adalah suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. Itu ada di arteri melintas. Jadi usia adalah batasan atau tingkatan ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Semakin matang usia seseorang, maka perilaku dalam mengambil keputusan akan semakin bijak. Hubungan antara usia dengan denyut nadi yaitu frekuensi denyut nadi secara bertahap akan selalu menetap memenuhi kebutuhan oksigen selama pertumbuhan. Usia seseorang sangatlah berpengaruh terhadap denyut nadi. Denyut nadi maksimum pada orang lanjut usia sangat menurun daripada anak-anak atau remaja. Kemudian apa sih itu korelasi dan regresi? Korelasi adalah sebuah ukuran hubungan linear antara dua variabel yang menjelaskan sejauh mana dua variabel itu berkaitan atau berikatan. Regresi itu adalah yang namanya analisis regresi. Jadi tujuannya untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen dan independen yang kita ketahui. Kemudian ada korelasi produk momen dan koefisien determinasi. Koefisien produk momen yaitu adalah prediksi untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas dan variabel terikat. Koefisien determinasi yaitu kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen dan biasanya itu adalah 0 dan 1. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Kemudian untuk penelitian ini yaitu ada di 11 6 tes 2 SMA N4 Semarang dan Rumah Negeri Dayapayung Asri dan waktunya pada tanggal 2-4 Mei 2024. Materi di penelitian ini yaitu variabel independen yang berupa usia seseorang dan variabel dependen merupakan jumlah denyut nadi dari seseorang tersebut. Kemudian ada metode penelitian. Metode ini saya menggunakan metode kuantitatif atau angka. Saya melakukan wawancara langsung kepada siswa-siswi 11 6 tes 2 dan kemudian saya meng-share untuk kuesioner untuk warga perumahan Dayapayung Asri. Kemudian ada analisis korelasi. Yang pertama ada jumlah korelasi variabel independen terhadap rata-ratanya dan variabel dependen terhadap rata-ratanya atau SXXY. Rumusnya adalah sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y per N. Kemudian ada rumus SXXX di mana sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dipangkati 2 per N. Dan terakhir ada SSYY di mana sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dipangkati 2 per N. Kemudian ada analisis korelasi. Dan di sini ada rumus persen R sama dengan SSXY dibagi dengan angka dari SSXX kali dengan SYY. Kemudian ada tingkatan R. Dan terakhir ada rumus koefisien determinasi yaitu R kuadrat dikali 100%. Kemudian ada analisis regresi. Di sini ada rumus persamaan regresi yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Setelah itu ada nilai A. Nilai A yaitu Y bar dikurangi B kali X bar. Kemudian ada B. B adalah SXY dibagi dengan SXX. Kemudian mencari rata-rata dari X dan Y. X bar sama dengan jumlah dari X dibagi N. Dan Y bar adalah jumlah dari Y dibagi N. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan.
Ini merupakan hasil dari data yang telah saya dapatkan. Ini adalah hasil perhitungan dari data yang saya temukan. Metode manual. Nilai SXY dengan rumus sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N. Maka didapat minus 2485,53333. Nah, kemudian ada nilai SXXX, di mana SXXX itu adalah sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 per M. Maka didapat hasil yaitu 6721,86667. Kemudian ada nilai SSYY, di mana nilai SSYY ini adalah sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 per N. Maka hasilnya adalah 3269,86667. Kemudian nilai E. E didapat dari SSXY dibagi dari akar kali SSXX dikali SSYY. Gimana? Hasilnya adalah minus 0,530163254. Kemudian KD adalah R kuadrat dikali 100%. KD tadi, maka didapatkan hasil 28,1%. Kemudian ada variabel lainnya. Variabel lainnya yaitu 100% dikurangi KD. Dengan hasilnya yaitu 71,9%. Kemudian ada analisis regresi metode manual. Pertama, kita cari nilai rata-rata dari X dan Y. X bar sama dengan sigma X di per N. Maka hasilnya adalah 22,6666667. Y bar yaitu sigma Y per N, di mana Y bar hasilnya 84,26666667. Nilai SSY XY yaitu sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N, di mana hasilnya adalah minus 2485,53333. Nilai SSXX, di mana rumusnya sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadratin per N. Dan hasilnya adalah 6721,8666667. Kemudian kita bisa cari nilai B. Nilai B didapatkan dari SSXY dibagi SSXX. Maka hasilnya adalah minus 0,369768,318. Kemudian kita bisa cari nilai A. Nilai A dari Y bar dikurangi B kali X bar. Maka didapatkan hasil yaitu 92,42622,089. Kemudian ada persamaan regresi. Persamaan regresi yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Di mana Y topi hasilnya adalah 92,42622,089 ditambah minus 0,36976818X. Kemudian ada metode otomatis. Diagram tersebut dibuat otomatis oleh fitur-fitur yang ada di Excel. Jadi ini diagram bicara yang dibuat oleh Excel. Nah, di sini tuh bakalan sangat mudah mencari persamaan regresi dan nilai R. Nilai R juga dapat dicari menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan Pearson dalam kurung A titik 2 B titik koma C titik D. Dan akan mendapatkan hasil R sebesar minus 0,530163254. Pembahasan. Berdasarkan data usia dengan jumlah denyut nadi seorang selama 1 menit, maka didapatkan persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan 92,42622,089 plus dalam kurung minus 0,3697683118X. Kemudian, nilai A memiliki arti bahwa usia seseorang atau nilai X-nya bernilai 0, maka denyut nadi tersebut akan sebesar 92,42622,089. Nilai B memiliki arti bahwa setiap terjadi peningkatan pada usia seseorang atau X sebesar 1 tahun, maka akan terjadi sebuah penurunan juga pada jumlah denyut nadi orang tersebut sebesar 0,3697683118. Dari data tersebut juga ada nilai korelasi produk moment atau Pearson sebesar minus 0,530163254. Nah, berarti itu merupakan jenis korelasi yang sedang atau cukup.
Diagram mencar tadi menunjukkan korelasi yang negatif, yang sedang atau cukup dengan tren data yaitu bentuk linear. KDE yang dimiliki oleh data tersebut sebesar 28,1%. Nah, tetapi variabel lainnya sebesar 71,9%. Hal ini berarti ada faktor-faktor lain yang memengaruhi dari denyut nadi tersebut. Faktor lain yang memungkinkan mengaruhi denyut nadi tersebut adalah ada jenis kelamin, tingkat kebugaran, tingkat kesehatan, suhu udara, dan emosi. Kemudian, maka dari itu diharapkan masyarakat selalu memperhatikan kondisi kesehatan tubuhnya, terutama pada jantung. Contohnya seperti rutin memeriksa jantungnya. Tidak hanya itu, pola hidup sehat juga harus diterapkan. Bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu didapatkan bersama regresinya yaitu YTOPI 92,42622089 plus dalam kurung minus 0,369768318X. Nilai A memiliki arti bahwa usia seseorang atau nilai X-nya nilai 0, maka denyut nadinya akan sebesar 92,42622089. Nah, nilai B-nya maka akan terjadi peningkatan pada usia seseorang atau sebesar 1 tahun maka terjadi sebuah penurunan juga pada denyut nadi seseorang sebesar 0,36976818. Kemudian nilai KD-nya yaitu sebesar minus 0,53016324. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu melalui analisis dan penelitian ini dapat dibuktikan bahwa usia memang memiliki pengaruh yang nyata terhadap jumlah denyut nadi seseorang. Usia seseorang dapat menjadi faktor yang sedang atau cukup dalam mempengaruhi jumlah denyut nadi dengan koefisien determinasinya sebesar 28,1% dan untuk sisanya yaitu 71,9%. Artinya ada faktor lain yang mempengaruhi denyut nadi ini. Kemudian ada saran. Perlu diadakannya dan dilakukannya penelitian lanjutan yang lebih kompleks mengenai hubungan usia dengan jumlah denyut nadi seseorang agar masalah bagi kesehatan jantung tidak meningkat dan banyak. Selain itu, agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai denyut nadi dengan faktor-faktor lainnya yang mengaruhinya. Terima kasih.